Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan catur antara Susanto Megaranto dengan Women National Master Aulia Rohman. Sebut saja namanya Aulia. Permainan Aulia kali ini sangat-sangat luar biasa ya, sama seperti orangnya, cantik luar biasa. Jadi kali ini Susanto bertemu dengan wanita cantik ya. Tidak hanya wajahnya yang cantik, tapi langkah-langkahnya juga cantik. Wow, luar biasa. Women National Master kali ini tidak kalah saing dengan Safira. Bayangkan ya, Aulia ini bisa bikin Susanto geleng-geleng kepala. Wow, luar biasa. Bisa bikin Susanto pusing 7 keliling. Mengejutkan langkah-langkah daripada Susanto. Wow, menyulitkan pertahanan daripada Susanto. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke pertandingannya. Pertandingan ini berlangsung pada Piala Danren kemarin di Banten ya. Pertandingan ini tergolong pertandingan catur cepat ya, sehingga saya susah menemukan mutasi daripada catur ini. Nah, pada pertandingan kali ini Susanto megang buah putih, sementara Women National Master Aulia megang buah hitam. Susanto memulai dengan D4 dibalas dengan D5. Susanto gajah G5. Hitam gajah F5. Putih E3. Hitam H6. Yap, kalau kita perhatikan ya, ini tergolong mengarah ke pembukaan London System kawan-kawan ya. Mereka memilih pembukaan London System. Susanto menarik gajah ke H4. Aulia C6. Putih gajah D3. Hitam menteri D7. Putih kuda ke F3. Hitam gajah kali gajah. Susanto menteri kali gajah. Hitam E6. Putih rokade. Hitam gajah D6. Putih C4. Yuk, langsung saja mendobrak kawan-kawan. Ini bukan cuman pion sembarang pion guys ya. Jadi Susanto sudah memperhitungkan ya untuk mendobrak pion di sayap menteri. Susanto ya melakukan serangan dari sayap menteri. Kemudian hitam merespon dengan kuda ke E7. Putih kuda C3. Hitam rokade. Putih benteng ke B1. Yup, apa tujuannya? Tujuannya ya, kalau saya menganalisis pertandingan daripada Susanto dengan Aulia ini, Susanto akan mempromosikan pion yang ada di B2 ini ya. Jadi itu bedanya permainan Grandmaster dengan ya sekelas saya mungkin ya, sekelas pos ronda. Susanto sudah memperhitungkan sampai ke endgame. Nanti endgame saya akan melakukan ini, melakukan itu. Jadi kalkulasinya itu sudah sangat-sangat jauh guys ya. Jadi nggak salah Susanto ini bisa menahan remis Grandmaster dunia, Grandmaster top dunia, Super Grandmaster, yaitu Magnus Carlsen. Susanto pernah menahan remis Magnus Carlsen. Jadi bukan kaleng-kaleng guys ya kalkulasi daripada Susanto ini. Jadi kita disuguhkan ya permainan yang sangat luar biasa dengan analisis yang sangat tajam. Dengan langkah benteng B1 ini Susanto sudah mempersiapkan sampai ke endgame guys ya. Baru permulaan sudah sampai kepikiran untuk endgame ya. Kemudian hitam A5. Yap, langsung taktis ya. Putih A3. Hitam kuda A6. Putih C5. Yup, langsung saja didobrak sesuai dengan rekomendasi daripada Stockfish. Pion dobrak C5. Boom. Hitam gajah C7. Putih lagi-lagi mendobrak dengan pion B4. Boom. Hitam pion kali pion. Pion kali pion makan-makan. Hitam B6. Putih
pion kali pion, langsung saja disikat kawan-kawan. Ya, dengan begitu pion yang ada di B4 ini sudah ada ya rencana ke depan jadi pion bebas. Kemudian hitam, ya saya juga bingung ya, kenapa hitam tidak makan pion yang ada di D6. Kenapa? Menurut saya ya harusnya pion ini dimakan, guys. Apakah dia takut ya ada langkah lain daripada Susanto, ya ada langkah mengejutkan dari Susanto, ya mungkin ya dugaan saya kenapa hitam melangkahkan gajah ke D6. Dugaan saya itu hitam berpikir ya kuda Susanto yang ada di F3 ini takut dilangkahkan ke petak E5 ya. Kuda ini takut dilangkahkan ke E5, guys, ya, ke sini. Takutnya ke situ dilangkahkan. Kalau misalnya dilangkahkan kuda ke sini tuh ya. Kalau misalnya nih kita analisis ya, kalau misalnya nih makan. Nah, jadi hitam tidak menghendaki posisi seperti ini ya. Sehingga hitam lebih memilih gajah ke D6 ya. Kemudian Susanto melanjutkan dengan pion B5. Boom, langsung saja didobrak. Terus ketika Susanto mendorong pion B5, ini sebenarnya langkah blunder, kawan-kawan. Ya, kelihatan dari evaluation bar ya. Di sini momen krusial ya. Kenapa saya agak lama bahas ini? Karena ini momen krusial ya. Ini bukan sembarang langkah, guys ya. Ini ada tujuannya nanti di endgame. Kemudian hitam jawab dengan kuda B4 ya, sesuai dengan arahan Stockfish. Putih menteri E2, hitam benteng ke B8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil pion ketertinggalan, mengancam pion yang ada di B6. Kemudian putih menjawab dengan gajah kali kuda. Kenapa Susanto langsung mengeliminasi kuda daripada hitam ini? Apa alasannya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mungkin di masa depan hitam ya akan melangkahkan kuda ke sini mungkin ya. Kita analisis dulu ya, guys. Ya, mungkin ini yang ditakuti oleh Susanto Mageranto ya. Karena apa? Karena gajah yang ada di H4 ini sangat kuat sekali, guys ya. Yup, langsung saja Susanto gajah kali kuda. Nah, di sini hitam menjawab dengan menteri kali E7 ya, menteri pukul gajah. Susanto pion kali pion. Yap. Hitam merespon dengan benteng kali B6. Benteng pukul pion. Putih benteng A1. Yup. Nah, apa tujuan daripada Susanto melangkahkan benteng ke A1 ini? Ini bukan langkah sembarangan, guys. Harusnya ya hitam makan benteng, guys ya. Kalau nggak dimakan, ini berbahaya sekali ya. Kalau misalnya kita analisis ya, bentengnya ancam pion misalnya. Ya, ini momen krusial ya, guys ya. Maka kuda Susanto akan naik ke atas ya, akan naik ke B5. Kemudian akan, kalau misalnya hitam makan pion misalnya, Susanto ya langsung apa? Menganimasi gajah, guys ya. Kalau misalnya dimakan pakai benteng ya, ini akan sangat menyulitkan posisi atau pertahanan daripada Susanto, guys ya. Ini bukan sembarang langkah, guys. Susanto sudah memperhitungkan ya, sangat memperhitungkan, sangat presisi ya. Ya kalau misalnya dimakan, yep, ya ini posisi yang sangat krusial sekali. Yep, langsung ya ke partai aslinya. Di sini ya hitam boom ya, hitam lebih memilih
mengancam pion putih yang ada di C6. Susanto, ya benar saja, Susanto melangkahkan kuda ke B5. Kenapa kuda ini dilangkahkan ke B5? Apa tujuannya? Tujuannya nanti ya di masa depan benteng akan skak menteri ya. Kemudian dijawab dengan boom ya, pion kali pion ya. Jadi bisa skak di sini guys ya. Kalau misalnya menteri ke sini ya, nanti kuda naik, nanti bisa pionnya bisa disikat guys ya, pion yang ada di F7 ini ya. Oke, kembali ke partai aslinya. Yup, benar saja. Susanto, skak menteri ya. Benteng ke A7, skak menteri. Menteri Susanto ke F6. Yup, langsung saja dipukul kawan. Kenapa kuda pukul gajah? Apa alasannya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Karena untuk menghilangkan penjagaan guys ya. Penjagaan pada petak E5 ya. Ya. Jadi pion Susanto sangat kuat guys yang ada di D4 ini. Yup, langsung saja boom ya. Benteng kali kuda. Nah, di sini guys ya, ini momen krusial ya. Yup, perubahan evaluasi barnya sangat signifikan guys. Kuda naik ke E5. Tujuan kuda apa? Untuk mencaplok pion yang ada di F7 guys. Jadi ini kalkulasi Susanto guys, sangat ya panjang ya. Kalau saya perhitungkan kalkulasi daripada Susanto ini kurang lebih 9 langkah ya, 7 atau 9 langkah ke depan. Ya. Kemudian hitam menjawab dengan kuda ke C6. Yap, benar saja. Susanto benteng kali F7. Boom. Ya, ketika hitam mengetahui bahwa sebentar lagi dia kalah, wajahnya berubah pucat pasi, lemas, tertunduk, tapi nggak jadi masalah ya. Ya masih muda juga ya, Aulia juga masih muda ya, masih energik ya. Susanto kan sudah mulai ini ya, tua ya, bentar lagi juga mungkin pensiun ya. Grandmaster Susanto Moranto sangat luar biasa dalam pertandingan kali ini, kalkulasinya sangat luar biasa. Ya, banyak yang mengatakan bahwa Susanto sebenarnya bukan levelnya lagi ya main di sekelas partai seperti ini ya, sekelas partai Danrem seperti ini. Tapi sah-sah aja, nggak ada yang larang ya kan. Kemudian Menteri 8 ya, Menteri hitam 8, Menteri putih ya sesuai dengan arahan daripada Stockfish langsung ke G4. Boom. Sangat mengerikan sekali ya serang daripada Susanto ini. Langsung mengancam mat guys. Mengancam mat di G7. Wow. Brr. Luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Kemudian hitam menteri ke G5. Kenapa? Ya nggak ada jalan lain daripada mati ya kan. Kalau misalnya pionnya didorong sama aja. Gak bakal bisa guys. Kalau misalnya pion didorong makin kacau. Nggak bisa, nggak ada cara lain selain menukarkan menteri ya. Menteri ya diajak ditukar ya. Susanto langsung menteri kali menteri, pion kali menteri, makan-makan. Kemudian Susanto menarik benteng ke F3. Nah, apa tujuan daripada Susanto menarik benteng ke F3? Ya nggak tahu, tanya yang Apa? mau tanya Coba saya. paling gini. Oke, tujuan daripada Susanto menarik ke F3 ini bukan hanya langkah sembarangan guys, tapi mengancam pion. Ya, pion tumpuk yang ada di G5. Ya, kita lihat nanti ya gimana cara Susanto mengambil pion. Jadi kemenangan daripada Susanto di sini karena apa? Karena kelebihan pion ya. Sekarang sudah ini ya, sudah 5 pion sementara hitam 4 pion, sudah kelebihan 1 pion. Kemudian kuda kali kuda ya. Pion kali kuda makan benteng hitam ke C6. Nah, sini dia guys ya. Berarti berapa langkah tadi guys ya?
4 langkah, kurang lebih 4 langkah ya. Susanto memprediksi 4 langkah atau 5 langkah ke depan. Ya. Hitam nggak ada cara lain gimana cara coba menyelamatkan pion yang ada di G3 ini. Nggak ada. Ya. Hanya bisa berdoa pasrah ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian hitam benteng ke B5. Putih benteng kali pion, yuk, lejat sekali ya pionnya. 2 pion itu sudah sangat banyak guys bagi sekelas Grandmaster. Ya, 1 pion aja sudah bisa memenangkan pertandingan, apalagi 2 pion ya kan. Harusnya hitam di sini berjabat tangan ya. Kenapa? Lawannya bukan kaleng-kaleng guys. Magnus aja bisa remis sama Susanto Megeranto. Tapi ya apa daya, hitam tidak mau menyerah. Dia bukan wanita yang mudah menyerah, dia adalah wanita yang super kuat ya. Pantang menyerah, gigih, persisten dan lain sebagainya. Hitam berusaha ya untuk mencari remis ya. Kemudian hitam benteng C4. Putih G3, hitam D4, pion kali pion, benteng kali pion, makan, putih benteng C1, hitam benteng D7, putih raja G2. Kenapa Susanto mengaktifkan rajanya? Ya karena sudah endgame ya. Kalau endgame itu raja harus segera aktif ya. Raja nggak boleh tidur guys. Kemudian hitam benteng B2, putih benteng C8, hitam raja F7, putih benteng C4, hitam raja G8. Ya bolak-balik. Apa tujuan daripada hitam ini? Untuk menghindari skak ya. Menghindari skak dari sini ya, benteng ke F4 ya. Tapi sekalian nyari remis ya. Saya punya dugaan hitam ini sangat ya mencari remis ya. Kemudian benar saja putih benteng ke F4. Hitam mengadu benteng di F7. Benteng kali benteng, makan, kuda kali benteng. Kemudian putih benteng H5. Ya, kalau kita perhatikan evaluation bar-nya ada berubah sedikit ya. Tapi kalau saya perhatikan evaluation bar itu berpihak pada Susanto Megeranto. Kemudian benteng H5, hitam raja G6. Tujuannya apa? Tujuannya mengancam benteng. Putih menopang dengan pion D4. Hitam benteng E2, putih H3, hitam benteng 4, putih raja G3. Hitam benteng E1, putih raja F4. Ya, makin lama makin naik guys ya. Makanya kalau di endgame itu raja harus aktif guys. Kemudian hitam benteng F1, putih F3 ya. Langsung saja pionnya didorong kawan. Hitam benteng D1, putih H4, hitam benteng D4, putih raja E3, hitam benteng E1, putih benteng H8, hitam benteng H1, putih H5, yuk, skak, hitam raja F7, putih benteng B8, hitam benteng E1, putih raja F4, skak, hitam benteng D1, putih benteng B7, skak, hitam raja G8, putih raja G5 ya. Ketika putih melangkahkan raja ke G5, Aulia Rahman yang cantik, yang imut, yang baik menyerah dengan gagah berani. Kenapa menyerah? Ya karena nggak ada harapan lagi.
Ya, pionnya B2, kemudian nanti akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya kalau kita lanjutkan ya coba kita lanjutkan. Apakah hitam ini bisa skakmat ya? Raja naik, kemudian raja geser, benteng kali pion, benteng naik ke atas, pion putih ke H6, raja hitam ke 8, benteng kali benteng, makan. Nah, pionnya sarjana guys, ya. Nah, masa cuman raja doang? Emang bisa menang cuman modal raja doang? Gak bisa. Coba kita analisis menggunakan bantuan Stockfish. Nah, ini dia. Kita perhatikan skak raja hitam mondar-mandir ke B3, kemudian menteri skak C2. Kalau misalnya raja hitam ke B4, skak, ini sudah skat maya guys ya, skat mak ya, nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi ini yang ditakutkan oleh hitam, makanya dia langsung berjabat tangan. Wow, luar biasa. Menurut kalian gimana? Apakah pertandingan Susanto kali ini menarik? Ya, menarik pakai tangan maksudnya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Master Gelap. Salam pecinta catur, salam satu hobi. Bye bye.